لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi yang indah ini kami akan mengkaji surat Al-Ankabut ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaan. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mari kita dengarkan lagi artinya. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Katakanlah, mari kita baca sekali lagi artinya. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakannya dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikan sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika kita tengok sedikit artinya, seolah-olah ini reinkarnasi. Mari kita tengok lagi sejenak artinya. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seolah-olah manusia dihidupkan, terus dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan lagi, kemudian dikembalikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diciptakan Allah. Badan-badan ini, cikal bakalnya badan ini tercipta atau dicipta oleh Allah dari segumpal dari tanah. Saripati tanah. Dihidupilah tanah-tanah yang mati itu oleh Zatullah. Dihidupi dengan hidupnya Allah. Kenapa kok harus dihidupi tanah ini? Jika tanah ini tidak dihidupi oleh Allah,
maka tanah ini tak akan bisa makan, maka tanah ini tak akan bisa minum, maka tanah ini tak akan bisa bergerak, berubah, berproses. Kemudian dihidupilah tanah ini, diperjalankanlah tanah ini, diproseslah tanah ini dengan makanan dan minumannya yang selalu dikasih sayangi oleh Allah, disuapinya, diminuminya, hingga tanah ini berkembang, berproses menjadi tumbuhan. Kemudian setelah menjadi tumbuhan diproses lagi, dimakani lagi, disuapi lagi dengan kasih sayangnya Allah, dengan pemeliharaannya Allah, dengan pencukupannya Allah, dengan bimbingannya Allah, berjalanlah lagi dari tumbuhan menjadi hasil-hasil dari tumbuhan itu. Hasil buah, hasil sayur, hasil beras. Kemudian hasil beras, sayur, padi, buah-buahan, sayuran itu dimakan pula oleh hidup. Dimakan oleh hidup yang mana? Hasil buah-buahan, padi, dan sayuran itu dimakan oleh hidup yang ada pada cikal bakal orang tua kita. Coba perhatikan, bila tak ada hidup, apakah kedua orang tua kita bisa makan? Jika tak ada hidup, apakah kedua orang tua kita bisa minum? Bila tak ada hidup, maka tak akan ada proses kejadian manusia. Bila tak ada makan dan minum, maka tak akan ada proses perkembangan badan-badan manusia. Kemudian setelah dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita, maka diproses lagi hasil makanan dan minuman ini. Jadi meskipun begitu orang tua kita juga dimakankan oleh Allah, diminumkan oleh hidup. Bila tak ada hidup, apakah kedua orang tua kita bisa makan dan minum? Sehingga hasil makanan dan minuman itu diproses, dipilah-pilah lagi, dipilah intisarinya, akhirnya menjadi sperma dan sel telur. Nah, siapakah yang menciptakan sperma dan sel telur? Apakah kedua orang tua kita yang menciptakan kita? Oh, tidak. Hidup itulah penciptanya. Bila tak ada hidup yang ada pada kedua orang tua kita, bila tak ada hidup atas proses-proses pemilahan intisari makanan yang ada pada kedua orang tua kita, apakah ada proses kejadian diri manusia ini? Kemudian bertemulah ayah dan ibu menghasilkan gumpalan darah. Jadi Allah itu maha menghidupi, Allah itu maha memakani, Allah itu maha meminumi, Allah itu maha menggerakkan, Allah itu maha memproses semua kejadian-kejadian dari tanah sampai menjadi bayi hingga menjadi manusia sampai menjadi tanah lagi, yaitu hidup ini Allah
Dialah yang menciptakan dan yang memperjalankannya. Kemudian menjadi gumpalan darah, diproses lagi oleh Allah, diperjalankan lagi oleh Allah. Tanpa lupa Allah menyuapi makanan, tanpa lupa Allah menyuapi minuman. Di dalam proses itu, tanpa dimakani oleh Allah, tanpa dimakani dan diminumi oleh Allah, tak akan ada proses kehidupan. Tak akan ada proses kehidupan. Tak akan ada proses kehidupan. Kemudian dijadikan lagi, diperjalankan lagi, dibimbing lagi manusia cikal bakalnya menjadi segumpal daging. Nah, dari segumpal daging inilah ditegaskan lagi oleh Allah, dinyatakan lagi oleh Allah, diikrarkan lagi oleh Allah. Di ayatnya, kutiupkan rohku, kata Allah, kutiupkan rohku, kata Allah, kutiupkan rohku, kata Allah. Bila kita saat ini masih ngaku-ngaku sebagai pemilik hidup, sebagai pemilik roh, berarti selama ini kita ini siapa? Berarti selama ini kita kan yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa. Kita yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tidak terasa. Maknanya kutiupkan rohku ini penegasan kembali bahwa badan ini, cikal bakal badan ini ku hidupi dengan hidupku, kata Allah. Ditegaskan kembali sejak awal mula badan ini, cikal bakal badan ini dicipta dari tanah dengan hidupnya Allah, dengan ruh Allah. Pada saat menjadi gumpalan daging, diingatkan kembali bahwa hidup ini Allah, bahwa roh ini Allah, bukan hidup manusianya, bukan roh manusianya. Agar manusia tidak lupa, agar manusia tidak mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan, agar manusia tidak mengaku-ngaku dirinya sebagai Allah. Akan tetapi selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah, kita ngaku-ngaku pemilik hidup, kita ngaku-ngaku punya roh, tapi kita tidak terasa bahwa selama ini kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah, maka selamanya tak akan pernah bisa bertemu dengan Allah, karena yang jadi Allah dirinya sendiri. Mana mungkin bisa menyembah sementara yang disembah diaku-akui sebagai dirinya, sementara dirinya ngaku-ngaku jadi Allah tidak terasa. Yang wujud di hatinya, manusianya yang hidup di hatinya, manusianya yang berkuasa di hatinya, manusianya, maka manusia akan buta kepada Tuhan pencipta dirinya. Karena selama ini manusia masih mentuhani hidup dan badan ini seolah-olah dirinya lah yang hidup, dirinya lah yang berkuasa, sementara Allah yang hidup, sementara Allah yang kuasa. Kita tiadakan keberadaannya,
kita tiadakan kehidupannya, kita tiadakan kekuasaannya Allah di hati kita selama ini. Maka dari itu selamanya kita tak akan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Maka selamanya kita tak akan bisa kembali rojiun kepada Allah, kecuali disiksa dahulu, diazab dahulu, dicor dahulu di saat hari pembalasan, hari perhitungan, saat tiba syakaratul maut, yang mana di situ pelepasan demi pelepasan, penggelongkopan demi penggelongkopan apa-apa yang kita cintai, apa-apa yang kita akui sebagai milik kita, dikelongkop di hari pembalasan, yakni syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah menjadi gumpalan daging, dimakani lagi oleh Allah, dihidupi lagi oleh Allah, digerakkan lagi oleh Allah, diproses lagi oleh Allah, diukir lagi oleh Allah, diciptalah tulang belulangnya si jabang bayi ini, akhirnya menjadi janin. Janin bergerak ke sana dan kemari. Nah, ketika sudah sempurna kejadian janin ini, maka dilahirkanlah bayi yang suci ini. Bayi yang suci, bersih dari pengakuan diri manusianya. Yang ada hanya yang maha suci, lahir batinnya yang maha suci, hidup ini suci, badan ini suci dari hak-hak milik manusianya. Itulah yang dimaksud suci. Ketika badan ini masih suci, itulah yang dimaksud Masjidil Haram, tempat untuk bersujud. Jika Masjidil Haramnya masih kotor, masih teraku-akui oleh hambanya, jika badan ini masih diaku-akui oleh badan hambanya, maka Masjidil Haramnya kotor terus, tidak akan suci, maka tak akan bisa pun untuk bersujud di dalamnya. Maka untuk bersujud di dalam Masjidil Haram itu wajib disucikan dulu Masjidil Haramnya. Wajib badan ini disucikan kembali. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak diaku-akuinya badan ini milik makhluknya. Itulah yang dinamakan suci badannya. Bukan suci dengan air wudhu. Itu kan babakan syariat. Syariatnya memang demikian, benarlah adanya. Dan di sini bersucinya badan ini bukan lewat air wudhu dalam pandangan sudut hakikat makrifatnya. Meskipun kita mengambil air wudhu hingga habis seluruh air di lautan, ketika diri kita masih merasa diri kitalah yang punya badan, diri kitalah yang mempunyai badan, maka selamanya badan ini takkan pernah bisa suci. Karena badan masih diaku-akui sebagai miliknya, selamanya tak akan suci. Meskipun air laut habis untuk wudhu,
bila masih ada pengakuan bahwa Masjidil Haram ini milik tamunya, milik manusianya yang didatangkan Allah sebagai tamu di dalam Masjidil Haram dan Baitullah dan hidup ini, maka tak akan pernah suci bila manusianya masih ngaku-ngaku sebagai miliknya. Badan dan hidup ini milik manusianya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi pada intinya supaya Masjidil Haram ini suci, Baitullah ini suci dari pengakuan-pengakuan manusianya, maka di dalamnya jangan mengaku-akui sebagai pemilik Baitullah dan Masjidil Haram ini. Maka di dalamnya jangan merasa mengaku-akui bahwa badan dan hidup ini milik manusianya. Jadi di dalamnya tidak boleh syirik. Inilah hakikat haji. Jadi kita sebagai tamu di dalam Masjidil Haram dan Baitullah, di dalamnya kita tidak boleh syirik. Di dalamnya kita wajib mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk mengabdi, menyembah. Maksudnya mengabdi itu menyembah apa? Selalu menyaksikan bahwa hidup ini Allah, badan ini Muhammad Rasulullah, ciptaan Allah, utusan Allah, wakil-wakil Allah di bumi ini. Allah lah sebagai pencipta dirimu, Allah lah sebagai pencipta apa-apa yang kau perbuat. Jadi seolah-olah kita selama ini kitalah yang berkuasa. Berkuasa atas makan dan minumnya kita, berkuasa atas sholat-sholat kita, berkuasa atas ibadah-ibadah kita, seolah-olah Allah tidak kuasa. Karena apa? Karena yang menjadi Tuhan selama ini adalah kita sendiri. Kenapa kita berpikir seolah-olah Allah itu tidak kuasa atas diri kita? Karena selama ini kita mentiadakan Allah di hati kita. Kita menggaibkan Allah di hati kita. Bagaimana mungkin Allah berkuasa atas hati kita, sementara Allah kita tumbangkan kekuasaannya, dan kita sebagai pengaku pencipta dan Tuhan di dalamnya. Allah yang menciptakan diri kita, kita tiadakan, kita sekutukan dengan diri kita sendiri. Maka dari itu, selama ini kita tidak akan rela dan tidak akan ridho bila seluruh perbuatan manusia yang ada di bumi ini perbuatan Allah. Semuanya, bahkan taat dan maksiat, baik dan buruk, itu semua ujian dari Allah. Untuk menguji kita semua. Di dalam ujian itu masih ada pengakuan bahwa seluruh ujian itu datangnya dari Allah, apa dari diri kita manusia. Bila kita masih merasa bahwa hidup dan badan ini milik kita, pasti ujian, cobaan itu pasti kita anggap sebagai milik kita. Sehingga ketika datang anugerah, kita senyum gembira dan bangga. Ketika
bencana datang kita sedih, menangis, dan ketakutan. Karena seolah-olah datangnya ujian itu hanya kuasa diri manusianya lah yang merasakannya. Itulah bedanya lillahi ta'ala dan bedanya linafsi di diri manusia. Maka seolah-olah apa yang digerakkan, apa yang diperbuat oleh manusia itu seolah-olah manusianya lah yang mentuhani di dalamnya. Karena ini kita sebagai penyaksi masih menyaksikan manusialah yang jadi Tuhan. Tergantung cermin yang ada pada diri kita. Bila yang ada di dalam diri kita hanyalah diri kita sendiri yang mentuhani di dalamnya, pasti kita menyangka apa-apa yang diperbuat oleh orang lain adalah perbuatan manusianya. Akan tetapi bila kita sadar bahwa hidup ini Allah yang menciptakan dari saripati tanah, yang menggerakkan, yang memakani, dan yang meminumi serta memproses apa-apa pergerakan badan ini, maka bila nyata bahwa hidup ini Allah, maka sudah fanahlah seluruh manusia di hadapan kita. Karena bagaimana kita bisa menyaksikan manusia sementara diri manusia kita sendiri hancur lebur di dalam hayatullah? Maka yang ada hanya Allah dan seluruh ciptaan-ciptaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pagi yang indah ini, semoga pagi yang penuh berkah ini selalu membimbing kita semua. Allah selalu membimbing kita semua ke jalan lurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.